Inilah Tuhan doa kami pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan, agar kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih karena diberi kesempatan sekali lagi Tuhan untuk kami belajar lewat firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya Engkau yang sudah hadir bersama-sama dengan kami, siap memberkati kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang mengurapi kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan, diberikan hikmat daripada Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu lebih sederhana supaya kami dapat mengerti Tuhan. Tetapi hikmat yang daripada Tuhan turun juga atas jemaat-Mu ya Tuhan, supaya mengerti akan firman-Mu, memahami akan firman-Mu Tuhan, terlebih lagi bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa ya. Bapak Ibu memang orang-orang yang luar biasa. Meskipun di luar hujan dari semalam ya Bapak Ibu, tetapi luar biasa. Pagi ini masih tetap berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan tema gereja kita, yaitu tentang doa Bapa Kami ya, mengambil tema seri doa Bapa Kami. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang makna kata Bapa Kami, lalu minggu kemudian makna kalimat dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu ya, dan hari ini kita mau sama-sama belajar apa makna kalimat jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, seperti yang tertulis di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kita akan mengulangi membacanya lagi. Next itu ada di situ Matius 6 ayat 9 sampai 13 ya. Ini seharusnya sudah hafal semua. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin ya. Hari ini kita mau belajar satu makna kalimat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita berdoa, kalau kita menyatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, maka Bapak Ibu ada 3 makna, ada 3 arti yang harus kita mengerti dari kata jadilah kehendakmu. Yang pertama artinya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu kita mengakui bahwa Allah adalah pribadi yang punya kehendak. Ya, sekali lagi dengan mengucapkan, dengan berkata jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, maka artinya yang pertama kita mengakui bahwa Allah adalah pribadi yang punya kehendak. Alkitab menjelaskan bahwa Allah Bapa kita itu adalah pribadi yang punya kehendak, punya perasaan. Ya, bisa memilih berhubungan dengan pribadi yang lain. Itu Allah kita. Kalau kita membaca Alkitab, ya di kitab Kejadian, di situ juga dengan jelas dikatakan Allah Bapa itu ditampilkan sebagai sosok yang mulia yang menciptakan alam semesta, sebagai pribadi yang punya gagasan, punya inspirasi dan punya inisiatif. Ya, Bapa punya kehendak, Allah Bapa kita punya kehendak untuk mewujudkan gagasan-gagasannya, inspirasinya, inisiatifnya. Ya, dia punya rencana, dia punya tujuan-tujuan untuk mewujudkan kehendaknya. Contohnya di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 nanti Bapak Ibu bisa baca ya, di situ Allah menyatakan kehendaknya waktu menciptakan bumi dan isinya. Ya, kita lihat hari pertama jadilah terang. Ya, maka ada siang, jadilah gelap maka ada malam. Hari kedua jadilah cakrawala, langit, darat dan laut ya.
Lalu hari ketiga jadilah tumbuh-tumbuhan. Hari keempat jadilah matahari, bulan dan bintang. Ya, hari kelima jadilah hewan. Yaitu merupakan contoh-contoh kehendak Tuhan. Hari keenam jadilah manusia. Ya, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga kita juga punya kehendak. Ya, kehendak kita kehendak bebas. Hari ketujuh Allah berhenti. Ya, itu kalau menceritakan bahwa di Alkitab itu ada kehendak-kehendak Tuhan, ada kehendak-kehendak Allah. Dan dia adalah pribadi yang punya kehendak. Nah Bapak Ibu, kalau kita mau tahu tentang kehendak Allah yang lainnya, maka nggak ada tempat lain, nggak ada cara lain, kita harus temukan dalam Alkitab. Ya, di situ semua tertulis kehendak Allah. Ya, apa yang dikehendakinya, apa yang diinginkannya, apa yang dirindukannya itu semua tertulis dalam Alkitab. Ya, di Alkitab banyak sekali kehendak-kehendak Allah yang ditulis dan dinyatakan. Misalnya, jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Ya, jangan membuat patung untuk disembah. Hormatilah hari Sabat. Ya, jangan mencuri, jangan membunuh dan lainnya. Ya, banyak sekali di Perjanjian Baru kita akan buka 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Ya, di situ dikatakan salah satu contoh kehendak Allah 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Satu lagi 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang binasa, melainkan supaya semua orang itu berbalik dan bertobat. Itu contoh-contoh kehendak Tuhan, ya. Dia mau semua orang itu memperoleh keselamatan, ya, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi melalui firman-Nya di Alkitab, Bapak Ibu, kita bisa mengetahui mana yang kehendak Allah, mana yang diinginkan Allah, dan mana yang tidak dikehendaki Allah. Ya, dalam Alkitab kita bisa tahu semua. Misalnya kalau yang gak dikehendaki Allah, jangan hidup dalam pesta pora, jangan iri dan dengki. Ya, itu yang tidak dikehendaki Allah. Jangan dendam, melainkan harus mengasihi satu dengan lainnya. Ya, itu hal-hal ini jelas dikatakan dalam Alkitab. Jadi dengan membaca Alkitab kita mengetahui bahwa Allah kita itu punya kehendak, punya perasaan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, arti kalimat jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga adalah kita mengakui ya bahwa Allah kita adalah pribadi yang punya kehendak. Yang kedua Bapak Ibu, arti kalimat jadilah kehendakmu itu adalah kita itu harus memahami kehendak Allah. Ya, sebagai orang percaya kita harus memahami, harus mengerti kehendak Allah. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi yang kedua kita harus memahami kehendak Allah. Kadang-kadang Bapak Ibu, ya karena kita merasa Allah itu kan Allah yang maha kuasa, maha adil, maha tahu, maha lainnya. Ya kadang-kadang membuat kita tuh jadi nggak peduli, ya nggak berusaha memahami kehendak Allah. Yang kita pedulikan, yang kita ingat, yang kita pikirkan selalu kehendak kita sendiri. Kita mau sehat, kita mau kaya, kita mau bahagia. Ya, jadi yang kita pedulikan hanya kehendak kita sendiri. Kita lupa kadang-kadang ya memahami dan mengerti kehendak Allah. Tetapi sekali lagi, orang percaya, firman Tuhan bilang di dalam Efesus 5 ayat 17. Ya, sebab itu kamu jangan bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu itu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita berani mengatakan, berani berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga,
Itu artinya selain mengakui bahwa Allah kita itu adalah pribadi yang punya kehendak, kita juga harus memahami dan mengetahui apa yang dikehendaki Allah. Kita harus mempersoalkan apa yang diinginkan Tuhan, apa yang menjadi tujuan-tujuan Tuhan, apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu bukan cuma peduli, bukan cuma memahami atau mengetahui kehendak Allah, tapi kita juga harus terlibat. Ya, harus terlibat di dalam mewujudkan kehendak Allah atas hidup kita. Kita harus proaktif mewujudkan kehendak Tuhan, mengabdikan diri supaya kehendak Tuhan itu terjadi. Ya, seorang hamba Tuhan yang terkenal di seluruh penjuru dunia sebagai pengkhotbah, penginjil, penulis dari Inggris namanya John Stott berkata, yang paling penting bagi orang percaya adalah mengetahui kehendak Tuhan dan hidup di dalam kehendak Tuhan itu. Sekali lagi dia bilang yang paling penting bagi orang percaya adalah mengetahui kehendak Tuhan dan hidup di dalam kehendak Tuhan itu. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita orang percaya kita harus mengetahui apa itu kehendak Tuhan, ya, apa yang diinginkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar. Kehendak Tuhan ada dua macam. Ya, yang pertama kehendak Allah yang sudah ditetapkannya. Ya, yang pertama kehendak Allah yang sudah ditetapkannya. Itu di Daniel 4 ayat 35, di slide-nya saya tulis, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya apa yang kau buat. Jadi kehendak Tuhan tadi saya katakan ada dua macam. Yang pertama adalah kehendak Allah yang sudah ditetapkan. Ya, jadi sifatnya mutlak Bapak Ibu. Ya, pasti terjadi. Enggak ada atau tidak mungkin tidak terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkannya. Ini kehendak Tuhan yang sudah ditetapkannya yang bersumber dari kedaulatan Allah. Allah punya kehendak. Ya, kehendaknya itu bisa terjadi tanpa berunding dengan manusia. Ya, tanpa permisi dengan manusia. Iya, karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Bisa mengerjakan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Jadi yang pertama kehendak Allah yang sudah ditetapkannya. Biasanya orang dunia itu menyebutnya takdir. Ya, jadi sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita nggak bisa memilih, kita nggak bisa menolaknya. Misalnya Bapak Ibu, kita nggak bisa memilih dilahirkan, misalkan saya nggak mau dilahirin dari suku Jawa. Saya maunya keturunan bule-bule dong dikit, keturunan Australia misalnya seperti itu. Nggak bisa, kita nggak bisa menolak dan kita tidak bisa memilih. Misalnya kita nggak mau dilahirkan tanggal 28 Februari, kita maunya dilahirkannya tanggal 1 Januari, soalnya banyak yang rayain pas tahun baru. Gak bisa Bu, kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa memilih. Ya, itu sudah kehendak Allah yang ditetapkan. Ya, kita gak bisa memilih warna kulit kita. Kita tidak bisa menolak, saya gak mau sawo mateng, saya maunya hitam manis. Kayak misalkan seperti itu. Kita gak bisa menolak. Ya, tetapi percayalah Bapak Ibu, setiap kehendak Allah yang sudah ditetapkan buat kita, itu adalah rencana yang terindah buat kita. Amin. Ya, seperti yang tertulis, mari kita buka Yeremia 29 ayat 11. Ya, ini Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu, setiap kehendak Allah yang sudah ditetapkan, percayalah ya, pasti indah buat kita. Karena firman Tuhan bilang, Dia merancangkan kita itu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, amin. Jadi jangan pernah Bapak Ibu berkata, oh udah kehendak Allah, saya ini jadi pencuri, jadi penjahat. Gak ada. Ya, kehendak Allah sekali lagi tidak pernah yang tidak baik.
Ya, dia selalu merancangkan yang baik buat kita, yang penuh damai sejahtera. Tadi dikatakan untuk memberi hari depan yang penuh harapan. Amin. Ya, saudara, ada seorang bapak gereja namanya Agustinus berkata begini, Tuhan, beri aku kekuatan untuk mengubah apa yang bisa aku ubah. Tetapi beri aku kerelaan untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah, dan berikan aku hikmat ya untuk bisa membedakan keduanya. Sekali lagi dia berdoa, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk bisa mengubah apa yang bisa diubah. Tetapi berikan aku kerelaan, Tuhan, untuk bisa menerima apa yang tidak bisa aku ubah, dan berikan hikmat supaya aku bisa membedakan keduanya. Bapak Ibu, jadi untuk yang tidak bisa diubah, ya, yang merupakan penetapan Tuhan, merupakan kehendak Allah yang sudah ditetapkan, kita harus menerimanya dengan rela. Dan untuk yang bisa kita ubah, kita harus sekuat tenaga merubahnya. Ya, tapi kata firman tadi, kata Bapak Agustinus itu berkata, tapi yang terpenting hikmat Tuhan supaya kita bisa membedakan keduanya. Jangan terbalik, untuk yang bisa diubah kita diam-diam aja, kita santai-santai aja, kita tidak berbuat apa-apa. Tapi untuk yang tidak bisa diubah, kita ngotot untuk merubahnya. Ya, kalau kita jadi orang yang terbalik kayak begini, Bapak Ibu, itu pasti kita menjadi orang yang paling tidak bahagia di dalam dunia ini. Ada nggak contohnya? Ada contohnya, Bapak Ibu. Ya, saya akan kasih lihat contohnya. Yang pertama ini orang yang ngotot merubah apa yang tidak bisa diubah. Michael Jackson. Ya, itu wajahnya pertama kali tuh. Ya, diubah terus, ya sampai akhirnya pada satu titik dia nggak punya hidung karena hidungnya tuh infeksi sampai hilang semua hidungnya. Ya, akhirnya dia dibuat lagi hidung yang kecil. Seperti itu wajah akhirnya. Ini contoh orang yang ngotot ya merubah apa yang tidak bisa diubah. Contoh lain, ini namanya Jocelyn Wildenstein, ya, seorang sosialita dari New York yang mengubah wajahnya. Coba lihat Bapak Ibu, ya, wajahnya itu seperti kucing. Itu hasilnya. Dia ngotot merubah apa yang tidak bisa diubah. Kalau khususnya Jocelyn ini, karena dia kesel ya sama suaminya, selingkuh sama orang lain. Dan suaminya itu punya kucing kesayangan. Jadi akhirnya dia rubahlah wajahnya mirip-mirip kucing. Dia pikir dengan begitu suaminya tetap sayang dia. Apa mau dikata, dia malah diceraiin, saudara-saudara. Ya, dia rubah lagi, akhirnya hancur ya. Jadi ini orang-orang yang ngotot merubah apa yang tidak bisa diubah. Tapi ada juga orang-orang yang sekeras atau bekerja keras sekuat tenaga untuk merubah apa yang bisa diubah. Contohnya, ya, ada seorang namanya itu Jack Ma. Pasti Bapak Ibu kenal ya, anak muda di sini juga kenal. Dia pendiri Alibaba.com. Ya. Lahir dari keluarga miskin, tapi sekarang Bapak Ibu dia menjadi salah satu orang yang terkaya di Cina. Ya, sejak kecil Jack Ma ini diejek. Ya, wajahnya kan culun tuh, Bapak Ibu. Ya, culun, badannya juga kecil. Jadi dia suka diejek-ejek, ya, dari keluarga miskin, wajahnya culun, orangnya kecil begitu ya. Jadi sering diejek, tapi pada umur 12 tahun dia belajar bahasa Inggris, ya, Bapak Ibu. Lalu 8 tahun dia menggoes sepedanya selama 40 menit dari rumah ke satu hotel di Guangzhou untuk belajar bahasa Inggris dengan turis-turis asing yang ada di hotel. Malah dia menyediakan diri secara gratis untuk jadi pemandu turis gratis supaya dia bisa belajar bahasa Inggris. Dan Bapak Ibu tahu, dia akhirnya menjadi guru bahasa Inggris. Ya, pada tahun 95 dia pergi ke Amerika, dia bekerja menjadi penterjemah. Ya, Bapak Ibu bisa baca biografi kehidupannya. Dia sampai di Amerika, dia mau melamar atau dia bekerja menjadi seorang penterjemah. Waktu dia di Amerika di New York, pertama kali sampai, dia dikenalin sama temennya tentang internet. Temennya bilang gini, kamu belajar tentang internet. Di internet ini kamu bisa tahu segalanya.
Tapi waktu dia cari Bapak Ibu di internet, dia nggak menemukan Cina kala itu ya. Waktu itu dia tidak menemukan satu hal pun tentang Cina. Ya akhirnya setelah dia di New York, dia kembali lagi ke Cina tahun 99, akhirnya dia bertekad. Dia membuka perusahaan e-commerce ini namanya Alibaba.com. Karena dia pingin Cina ada di dalamnya dan bisa di searching, bisa dicari tentang hal-hal Cina. Dan kita tahu sampai hari ini ya sahamnya melonjak tinggi Alibaba.com ini, dan sekarang ini menjadi perusahaan teknologi yang juga dihargai selain Apple, Google, Microsoft, Alibaba juga diperhitungkan seperti itu. Dan Bapak Ibu tahu dia sekuat tenaga merubah apa yang bisa diubah, dan akhirnya dia menjadi orang yang berhasil. Ya, yang sebelahnya lagi itu Dr. Tahir, orang Indonesia, dia pendiri Mayapada Group. Bapak Ibu ya mungkin pernah dengar juga kisahnya. Dia sebenarnya dilahirkan di sebuah keluarga yang melarat ya, tetapi hari ini dia menjadi masuk di dalam daftar konglomerat di Indonesia. Dia punya Mayapada Group. Ibu-ibu tahu sebuah holding company, dia ada beberapa memiliki unit usaha, misalnya perbankan ya, dia juga punya Bank Mayapada, media cetak, TV, ya properti, rumah sakit Mayapada, ini semuanya punya Dr. Tahir. Waktu dia tamat SMA, Bapak Ibu, dia berusaha untuk mendapatkan beasiswa. Dia sekuat tenaga belajar untuk mendapatkan beasiswa di Singapura, Nanyang University. Dan dia dapat ya untuk bisnis, untuk major bisnis. Ya, nah selagi dia belajar di sana di Singapura, dia jual beli, dia bawa baju wanita, sepeda dari Singapura dia jual di Surabaya. Dia orang Surabaya, lahir di Surabaya. Ya mulainya itu, ya dia merubah sekuat tenaga apa yang bisa diubah, dan akhirnya dia menjadi salah satu konglomerat di Indonesia. Lahirnya dari keluarga yang melarat. Ya Bapak Ibu, kita jangan terbalik, ngotot untuk apa yang tidak bisa kita ubah. Ya, jangan terbalik. Kita belajar dari Bapak Agustinus. Ya, Tuhan beri kekuatan untuk saya bisa mengubah apa yang bisa ubah. Tapi beri kerelaan untuk bisa menerima apa yang tidak bisa saya ubah, dan berikan hikmat Tuhan ya untuk saya bisa membedakan keduanya. Ya, supaya nggak terbalik, supaya seperti Jack Ma dan Dr. Tahir, ya dia merubah apa yang bisa kita ubah. Itu yang pertama, Bapak Ibu, ya kita sudah memahami bahwa ada kehendak Allah yang sudah ditetapkannya, ya sifatnya mutlak, tidak bisa diubah, ya orang lain oleh siapapun tidak bisa diubah. Kehendak Allah ini, ya sifatnya sekali lagi mutlak, tidak bisa diubah dan pasti terjadi. Dan kehendak Allah yang kedua, Bapak Ibu, ini adalah kehendak Allah yang diinginkannya. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama sifatnya mutlak, tidak bisa diubah. Yang kedua ini kehendak Allah yang sifatnya relatif. Artinya bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Tergantung dari manusia yang meresponnya. Ya sekali lagi jadi berbeda, sifatnya relatif, tergantung ya dari respon kita sebagai manusia, sebagai pengikutnya ya merespon kehendak Allah ini. Misalnya aja kehendak Allah yang diinginkan untuk kita manusia itu di ayatnya Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Allah. Misalnya kehendak Allah yang diinginkan adalah kita hidup kudus. Tapi kalau kita tidak hidup kudus, kita hidup dalam perjinahan, tidak kudus, ya itu tanggung jawab kita, itu respon kita. Kehendak Allah yang diinginkan kita hidup kudus. Tapi kalau respon kita tidak hidup kudus, ya terserah tanggung jawab kita manusia. Tergantung respon kita manusia. Kehendak Allah yang lain misalkan untuk suami mengasihi istrinya. Untuk istri tunduk pada suaminya. Kalau istrinya tidak tunduk kepada suami malah nanduk kepada suaminya, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu, ya itu hak manusia. Ya Allah menginginkan istri tunduk pada suami, tapi kalau istrinya melanggar itu mah responnya manusia. Ya
Tapi Bapak Ibu tentu saja ada akibatnya untuk hal seperti ini. Tadi saya sudah katakan bahwa kita diciptakan serupa dengan Allah. Kita punya kehendak bebas. Ya, jadi kita punya kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan kehendak Allah. Allah nggak pernah maksa, kasih pilihan bebas kepada kita manusia untuk melakukan atau tidak melakukan kehendak Allah yang diinginkannya. Misalnya Bapak Ibu, Allah pingin kita hidup berkelimpahan, tapi saudara malas kerja, ya tidur-tiduran aja di rumah. Kira-kira saudara bisa hidup berkelimpahan nggak? Nggak bisa. Tuhan memang ingin hidup berkelimpahan. Tapi kalau saudara tidak kerja, tidak respon, malas-malasan di rumah, saudara tidak akan hidup berkelimpahan. Misalnya Allah ingin kita berumur panjang, 70 tahun, 80 tahun. Tapi waktu saudara umur 30 tahun, itu saudara memilih lompat dari lantai 17. Ya, maka saudara pasti mati juga. Tuhan sih inginnya saudara hidup umur panjang. Tapi respon saudara lompat dari lantai 17. Nggak akan terjadi kehendak Allah. Jadi ini semua pilihan ada di tangan kita. Semua respon ada di kita. Ya, sekali lagi kita punya kehendak bebas untuk melakukan kehendak Tuhan atau tidak melakukannya. Ya, banyak hal Bapak Ibu dalam kehidupan ini melibatkan kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan. Tapi jangan lupa ada juga yang melibatkan tanggung jawab kita. Respon kita sebagai manusia. Kita nggak bisa bilang seenaknya, wah ini udah jadi kehendak Tuhan, aku jadi pengemis. Nggak bisa. Ya, karena sekali lagi Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita, amin. Dia merancangkan damai sejahtera. Karena Allah itu menjalankan bagiannya. Ya, tapi kita juga manusia harus menjalankan bagian kita, amin. Jadi sekali lagi untuk kehendak Allah yang diinginkannya itu relatif, tergantung dari kita manusia. Kita mau melakukannya, respon kita mau melakukannya atau tidak melakukannya. Ya, jadi Bapak Ibu kita sudah memahami ada dua kehendak Allah. Yang pertama kehendak Allah yang ditetapkannya. Yang kedua kehendak Allah yang diinginkannya. Kalau yang ditetapkannya sekali lagi sifatnya mutlak. Enggak tanya, enggak permisi sama saudara. Mau diadakan atau tidak, Allah tidak bertanya. Tapi untuk yang diinginkannya itu sangat membutuhkan respon kita sebagai manusia. Ya, jadi kita sudah belajar memahami kehendak Allah. Ada dua sekali lagi. Kehendak Allah yang ditetapkan dan kehendak Allah yang diinginkan. Bapak Ibu, kita sudah belajar arti kalimat jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang pertama, kita mengakui bahwa Allah adalah pribadi yang punya kehendak. Yang kedua, kita memahami kehendak Allah. Ada kehendak Allah yang ditetapkan, ada juga kehendak Allah yang diinginkan. Arti kalimat yang ketiga, Bapak Ibu, dari jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Arti yang ketiga, artinya kalau kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan jadilah kehendakmu, artinya kita bersedia melakukan kehendak Allah. Ya, seperti tadi John Stott bilang yang paling penting buat orang percaya adalah satu, mengetahui kehendak Tuhan. Kedua, hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadi kalau hidup di dalam kehendak Tuhan itu artinya kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, sekali lagi bagi orang percaya yang terpenting adalah memahami kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus terlibat, ya sekali lagi harus proaktif mewujudkan kehendak Allah. Kita harus mengabdikan diri untuk kehendak Allah, ya. Di Yesaya dikatakan bahwa kita diciptakan untuk memuliakannya, ya. Di dalam Matius 7 ayat 21 Bapak Ibu berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi firman Tuhan bilang, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, bukan orang yang berdiri di depan mimbar,
Ya, bukan orang yang melayani hari ini tumpang tangan dan lain-lain yang bakal masuk dalam kerajaan surga. Tapi firman Tuhan bilang, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku, itu yang masuk di dalam kerajaan surga. Tujuan akhir hidup kita, ya, setelah mengikut Kristus bertahun-tahun, pasti Bapak Ibu kan mau masuk dalam kerajaan surga. Amin. Iya, saya juga mau masuk dalam kerajaan surga. Firman Tuhan bilang, kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga, harus melakukan kehendak Allah. Amin. Iya, itu firman Tuhan yang bilang. Nah, untuk kehendak Allah tadi yang sudah ditetapkan, ya kita nggak perlu lakukan apa-apa, Bu, Pak. Ya, nggak perlu lakukan apa-apa. Karena tadi nggak perlu bantuan kita Allah. Dia sudah menetapkan itu pasti terjadi. Nah, sedangkan untuk kehendak Allah yang diinginkannya, tadi saya sudah katakan harus ada respon, harus ada tanggung jawab kita untuk melakukannya. Makanya kita harus taat melakukan bagian kita. Amin. Kita harus melakukan kehendak Allah. Ketaatan kita melakukan kehendak Allah itu akan membangkitkan perkenanan Tuhan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita tidak taat melakukan kehendak Allah, itu merupakan pemberontakan di mata Tuhan. Ya, kalau berontak di mata Tuhan, itu pasti membangkitkan kemarahannya. Ya, pasti membangkitkan duka citanya. Makanya kita harus melakukan kehendak Allah. Amin. Nah, Alkitab kasih clue-nya Bapak Ibu. Ya, Alkitab kasih petunjuknya. Alkitab kasih kisi-kisinya. Gimana supaya kita bisa melakukan kehendak Allah. Ya, kita lihat. Yang pertama, ini clue-nya, ini petunjuknya untuk bisa melakukan kasih Allah, kehendak Allah. Yang pertama kita butuh ketekunan. Ibrani 10 ayat 36 bilang begini, sebab kamu itu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh juga apa yang dijanjikannya itu. Jadi untuk melakukan kehendak Tuhan, kita butuh ketekunan. Bapak Ibu tahu ya, ketekunan itu adalah usaha atau upaya terus menerus untuk mencapai satu tujuan tertentu tanpa mudah menyerah hingga mencapai keberhasilan. Jadi untuk melakukan kehendak Allah kita harus tekun. Jangan baru satu kali berusaha untuk hidup kudus, jatuh lagi lalu kita menyerah. Enggak, ya kita perlu ketekunan. Jatuh bangun lagi, ya berusaha lagi, terus jangan menyerah. Ya, tadi dikatakan tekun itu adalah upaya atau usaha yang terus menerus, ya tidak menyerah sampai berhasil. Jadi untuk melakukan kehendak Tuhan kita perlu ketekunan. Yang kedua, untuk melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan bilang kita perlu segala yang baik dari Tuhan. Ya, Ibrani 13 ayat 20 sampai 21, ya tapi 20-nya yang akhir, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Kita butuh segala yang baik dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk bisa melakukan kehendaknya. Apa yang baik? Apa segala yang baik? Ya semuanya yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita perlu sabar, kita perlu taat, kita perlu Roh Kudus pimpin hidup kita supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Segala yang baik dari Tuhan itu kita butuhkan. Amin. Saudara-saudara mau melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan bilang kalau mau melakukan kehendak Tuhan kita perlu tekun, kita perlu ketekunan. Tapi juga kita perlu segala yang baik daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara-saudara, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, ada janji Tuhan yang akan kita terima. Ini bagian yang terakhir. Ya, janji Tuhan untuk orang-orang yang melakukan kehendaknya. Yang pertama, Bapak Ibu, didengarkan doanya oleh Allah. Ini bukan Ibu Laura yang bilang. Ya, Yohanes 9 ayat 31 bilang begini. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak Allah. Jadi kalau kita melakukan kehendak Allah, firman Tuhan bilang kita pasti didengarkan doanya oleh Allah. Amin. Luar biasa kalau doa kita didengar Allah. Saudara mau minta apa? Tuhan pasti dengar. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melakukan kehendak Allah, kita jadi saudaranya Yesus.
Markus 3 ayat 35 bilang begini, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi kita yang melakukan kehendak Allah, kita jadi saudaranya Yesus Bapak Ibu. Jadi saudaranya Pak RT aja kita bangga. Kecipratan juga sedikit-sedikit mah berkatnya begitu ya. Apalagi kalau jadi saudaranya Yesus. Wah, luar biasa. Amin. Saudara-saudara mau jadi saudaranya Yesus? Lakukan kehendak Allah. Yang ketiga, janji Tuhan kalau kita melakukan kehendak Allah yang tadi. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendakku yang di surga. Jadi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, yang ketiga janji Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Amin. Kalau kita melakukan kehendak Allah sekali lagi, ya, kita akan didengarkan doanya oleh Allah. Kita akan jadi saudaranya Yesus dan kita pasti masuk surga. Saudara-saudara, mari bersama dengan saya, ya, kita belajar melakukan kehendak Allah. Seperti tadi John Stott bilang, yang paling penting bagi orang percaya, yang pertama memahami kehendak Tuhan, yang kedua hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadi nggak ada lain, kita sudah memahami, sekarang kita tinggal melakukan kehendak Tuhan. Dalam seluruh hidup kita, sisa umur kita, mari kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Pakai ketekunan, pakai segala yang baik dari Tuhan Yesus supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, kesimpulannya arti kalimat dari doa Bapa kami yang kita pelajari selama ini khususnya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang pertama saya ulangi, kita mengakui bahwa Allah adalah pribadi yang punya kehendak. Kita memahami kehendak Allah. Ada kehendak Allah yang sudah ditetapkannya, yang bersifat mutlak, tidak dapat diubah. Tapi ada juga kehendak Allah yang diinginkannya, yang tergantung respon serta sikap kita, tanggung jawab kita sebagai manusia. Yang ketiga, kita bersedia melakukan kehendak Allah. Sebagai orang percaya, kita harus melakukan kehendak Allah yang merupakan bagian kita. Kita harus terlibat mewujudkan kehendak Allah melalui respon dan sikap tanggung jawab kita. Sekali lagi, untuk orang-orang yang melakukan kehendak Allah, doanya akan dijawab oleh Allah. Amin. Doanya didengar oleh Allah. Dia menjadi saudaranya Yesus dan dia akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan sama-sama bangkit berdiri bersama-sama.